Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga mulia, puji dan syukur kami haturan kehadirat Bapa. Kami juga berterima kasih atas segala berkat dan juga kasih yang memberikan di sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami, sehingga kami hingga sampai pada hari ini masih baik keadaannya. Bapa yang di surga, pada saat pagi hari ini kami ingin mengawali pagi hari ini dengan membaca dan juga merenungkan sabda firman-Mu. Yang memberkati Bapa, biarlah Roh-Mu hadir di dalam hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Dengar doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tema hikmat pagi pada hari ini yaitu pergilah dan berbuatlah demikian. Nats diambil dari Lukas pasal 10 ayat 37 yang berbunyi demikian. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau disapa dan dikuatkan kembali melalui renungan pagi ini. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati terlebih dahulu sebelum menerima renungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang bernama David Roper. David Roper dalam sebuah renungannya menceritakan sebuah kisah. Demikian. Seorang bernama Fyodor Dostoyevsky menceritakan kisah tentang dua bersaudara, Ivan dan Alyosha Karamazov. Alyosha adalah seorang pengikut Yesus yang setia, sedangkan Ivan adalah seorang yang skeptis. Skeptis itu berarti mempertanyakan banyak hal, terkhususnya dalam hal agama. Cerita ini mengisahkan tentang Ivan yang menemui saudaranya di sebuah kafe. Dalam upayanya untuk merendahkan iman Alyosha, Ivan mendeklarasikan sebuah puisi yang panjang yang ditulisnya tentang penyelidik agung. Dalam puisi itu, sang penyelidik mencerca Yesus karena keputusannya memberikan kehendak bebas bagi manusia. Karena Yesus memberikan kehendak bebas bagi banyak manusia, sehingga hal itu membawa begitu banyak kepedihan dan penderitaan di dalam dunia ini. Ketika penyelidik agung itu menyelesaikan argumennya, Ivan menggambarkan bahwa Yesus tidak mampu menjawab. Yesus malah mendekati sang penyelidik dan menciumnya. Nah, Ivan berharap agar Alyosha melihat tindakan Yesus sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Namun begitu saudaranya selesai bicara, Alyosha justru meniru tindakan Yesus. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan mencium Ivan. Sikap Alyosha yang luar biasa itu benar-benar membalikkan suasana. Sikap itu menggambarkan kemenangan kasih atas keraguan-raguan dan skeptisisme. Kasih menepis setiap keberatan yang ada. Tak ada argumen logis yang dapat menumbangkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu apa yang dilakukan oleh Alyosha tidak mudah. Terutama bagi kebanyakan orang yang suka berkalkulasi, suka perhitungan. Tetapi nyatanya kasih memang melampaui logika dan menyajikan sebuah peragaan kehidupan yang mengagumkan. Kisah orang Samaria yang murah hati adalah salah satu contohnya. Seorang Samaria yang dijauhi oleh orang Yahudi karena dianggap tidak murni dan tidak layak di hadapan Tuhan, malah dijadikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Dan lebih mengagumkannya lagi, Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini berkenaan dengan kasih dan kemurahan hati. Orang Samaria dengan kepedulian yang tinggi merawat orang yang dirampok, dia membalut luka-lukanya,
menyiraminya dengan minyak dan anggur, menaikkan ke atas keledai yang ditungganginya itu, membawanya ke penginapan, malah memberikan jaminan uang kepada pemilik penginapan. Itu adalah karya kasih yang total dari orang Samaria yang menolong orang yang jatuh dalam tangan penyamun. Padahal orang yang jatuh dalam tangan penyamun adalah orang yang menganggap orang Samaria ini orang yang tidak murni hatinya. Itulah kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pernyataan penutupnya adalah demikian. Pergilah dan perbuatlah kasih. Itulah teladan serta perintah dari Kristus Yesus itu sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena bisa melihat perumpamaan orang Samaria. Anak-Mu Yesus Kristus telah menjabarkannya pada kami. Siapa itu manusia yang sebenarnya, yaitu yang mengasihi sesama manusianya. Jika orang Yahudi zaman dulu gagal untuk mengasihi orang yang dibencinya, malah Yesus pakai perumpamaan orang yang dibenci, orang Samaria itu bisa mengasihi orang yang membencinya. Maka Tuhan, tidaklah mustahil bagi kami untuk bisa mengasihi orang-orang yang kami pandang remeh, yang kami pandang kurang baik. Karena kasih itu melampaui logika. Kasih itu melampaui segenap batasan-batasan dan tembok-tembok yang memisahkan. Biarlah kami punya hati seperti itu ya Tuhan. Hati yang terus mengasihi. Hati yang mau mengasihi meskipun orang itu telah menghina, telah menyakiti hati kami. Oh Allah Roh Kudus, bantu hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, mari kita memulai pagi hari ini dengan semangat, dengan hati penuh cinta kasih kepada orang yang kita temui dalam keseharian kita semua. Renungan hari ini biarlah tidak berlalu sia-sia, tapi kita boleh ambil langkah konkretnya, yaitu mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Tuhan memberkati aktivitas dan karya kita satu hari ini. Amin.